Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1821 Gangguan Luar Angkasa. Gunakan larangan, tangkap yang hidup, gigit tulangnya, dan minum darahnya. Pada Wang Xuanxing, teriakan marah bergema di seluruh dunia. Itu adalah armadillo suci yang hebat, dengan ekspresi ganas dan mata darah yang menakutkan. Tidak masalah jika dia berteriak, Ye Chen akan langsung mendatanginya, menembak burung pertama. Siapapun yang berteriak keras, dia akan dipukul lebih dulu. Armadillo bijak yang hebat itu sangat marah, berlari ke depan, membuka mulutnya yang berdarah, tubuhnya seperti gunung, bersisik, menghancurkan langit dan bumi. Ye Chen mendengus dingin, dan meninju keesokan harinya, menusuk tenggorokan armadillo, lubang darah tebal menyemburkan darah merah. Armadillo bijak yang agung itu sengsara, dan dia berlutut ketika dia muncul. Tubuhnya yang mendominasi sangat rapuh di tubuh Ye Chen. Kemana kita akan pergi? Ye Chen mendesis, membawa pedangnya dan mengejarnya, bermain kegirangan. Orang bijak yang hebat itu bertahan. Aku akan tetap membunuhmu. Selamatkan aku. Orang bijak armadillo, yang begitu genit belum lama ini, terhuyung-huyung sejenak, berteriak minta tolong. Di matanya yang berwarna darah, warna ketakutan telah menutupi warna keganasan. Perintahnya masih sangat efektif. Armadillo bergegas ke arah mereka, menyemburkan api dari mulut mereka, atau menembakkan guntur dari mata mereka, membentuk lautan api dan guntur yang mengerikan, yang menelan Ye Chen. Berikan padaku. Ye Chen berteriak dengan marah, menebas dengan pedangnya, melompat keluar seperti naga emas, menutupi langit dengan tangan emasnya yang besar, menyekanya dengan telapak tangannya, dan menghancurkan armadillo berkeping-keping. Melihat ini, armadillo bijak yang hebat melarikan diri dengan lebih gembira, tidak berani untuk kembali. Ye Chen terlalu kuat, jika dia tidak hati-hati, dia akan musnah. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Chen berteriak dengan dingin dan anggun, seperti seorang raja, menyapu roh jahat dari langit, melintasi langit, memegang pedang di tangannya sebagai tongkat, dan Ling Tian menghancurkannya. Tongkat ini, pencuri itu sombong, bahkan roh primordial tingkat Sein Agung tidak dapat dihentikan. Dia terpesona oleh tongkat itu, dan langsung musnah. Sialan. Armadillo bijak kedua datang untuk memusnahkannya, mengeluarkan segel harta karun, yang merupakan senjata Natal, dan Ling Tian menekannya. Keluar. Ye Chen naik ke langit, tanpa menghindar, dan memutar tangannya lagi dengan tongkat, keras dan keras. Jadi bagaimana dengan prajurit suci yang hebat, sulit untuk menghentikan prajurit kuasi kaisar, dan dihancurkan berkeping-keping oleh tongkat. Organ kelahiran dihancurkan, dan pemiliknya juga diserang balik. Tubuh besar armadillo suci yang agung meledak dengan keras, dan darah mengalir deras seperti hujan. Berikan padaku. Ratusan armadillo Raja Suci mendesis satu demi satu, dan bersama-sama mengambil alih formasi pelarangan, berniat untuk menjebak Ye Chen sampai mati. Segel aku. Ye Chen mencibir, kekuatan supernatural Taixu digunakan secara ekstrim, dan dia mengabaikan larangan itu, berkeliaran di sekitar pola manusia, membuat ratusan armadillo Raja Suci malu sampai mati. Yang lebih memalukan, armadillo meluncurkan formasi larangan, dan dia tidak menganggur, memegang tombak perang di satu tangan dan formula segel di tangan lainnya. Larangan Taixulong tiba-tiba muncul, lebih dari selusin kandang menjulang tinggi di langit, dan semua armadillo tingkat suci terjebak di dalamnya tanpa kecuali. Mereka terjebak, tidak ada yang menahan Ye Chen, dan tidak ada Raja Suci yang tersisa, Raja Semu dan orang suci yang dapat menghalangi langkah Ye Chen. Situasi pertempuran berubah menjadi pembantaian sepihak, dan pemandangannya berdarah. Suara ratapan terus-menerus, dan para pendengar gemetar. Armadillo dikalahkan, terlalu besar untuk digantung, dan berlari ke seluruh langit. Lepaskan Qi, cara yang sangat bagus untuk menghilangkan Qi. Ye Chen sedang membunuh di luar, sementara Kui Niu dan Li Changsheng berteriak di tungku tembaga. Rebus daging dalam panci. Ye Chen bermandikan darah dan dibunuh sampai gila. Armadillo tingkat raja yang suci dilemparkan ke tungku tembaga satu per satu. Pesta yang indah tidak boleh dilewatkan. Saatnya berbisnis. Kui Niu dan Li Changsheng mengobrol, dan pembagian kerja sangat jelas, dengan yang satu memotong daging dan yang lainnya memegang sendok. Dari segi sentimen, pasti mereka berdua, pembunuhan sedang berlangsung di luar, tapi di sini mereka sedang merebus daging, dengan banyak bumbu.
Tidak lama kemudian, armadillo tingkat dewa menerobos larangan naga Taiksu, masing-masing dengan aura pembunuh, dan lebih dari selusin armadillo memblokir 4 arah. Perkelahian geng yang jelas tidak kecil, dan mereka mencoba membunuh Ye Chen. Ye Chen tidak akan takut, udang kecil telah dibersihkan, dan pertempuran besar baru saja dimulai, 1 lawan 10, masih sengit. Wang Xuanxing ramai, gunung-gunung yang bergulung runtuh satu demi satu, dunia yang baik penuh dengan kehancuran saat ini. Keributan besar seperti itu menyebabkan semua biksu yang lewat di langit berbintang berhenti, ekspresi mereka tercengang, dan kekuatan gaib yang hebat telah membuka mata mereka untuk mengintip. Melihatnya, wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia melihat monster besar mengepung orang bertopeng, selusin memukuli 1 orang, tetapi dipenggal kepala demi kepala, pencuri itu menakutkan. Yang bertopeng, mungkinkah yang legendaris? Chen Ye. Semua biksu yang lemah memandangi makhluk gaib yang agung itu. Berani melawan klan besar seperti ini, siapa lagi kalau bukan Chen Ye? Penguasa kekuatan supernatural menarik napas dalam-dalam. Sungguh suatu kehormatan. Saya selalu mendengar desas-desus, dan hari ini saya harus bertemu dengan orang yang sebenarnya. Diskusi itu heboh, silih berganti, meskipun ada banyak orang, tetapi tidak ada yang masuk. Bukannya mereka tidak masuk. Saya tidak ingin pergi, tetapi karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup, dan masuk tidak dapat membantu, yang hanya akan menambah beban. Selamatkan aku. Di tengah suara bersemangat, seruan minta tolong datang dari bintang-bintang. Saat berikutnya, saya melihat armadillo suci besar melarikan diri. Berdarah dan otot serta tulangnya terlihat. Itu mengejutkan. Semua armadillo lainnya musnah, dan dia satu-satunya yang tersisa untuk lolos dari pembunuhan. Melihat ini, orang-orang di luar planet telah memilih pria yang sedang makan, dan mereka tidak akan membiarkan pria ini pergi. Mereka biasanya brutal dan haus darah, meracuni dunia, dan sekarang mereka terluka parah, dan mereka akan melepaskannya. Kamu hidup. Selamatkan aku. Armadillo bijak tersandung dan masih berteriak. Dapat dikatakan bahwa dia panik. Melihat ada banyak orang di sini, dia langsung berlari ke sisi ini dan melarikan diri, meminta bantuan sepanjang waktu. Jalan. Selamatkan adikmu. Seorang pria kekar berteriak dengan marah, dan dia yang pertama membunuh. Saber kepala hantu di tangannya bersinar dengan dingin. Dengan tebasan Lingtian, pedang 1000 kaki itu bersinar seketika, membelah langit berbintang. Bunuh. Salah satu dari mereka mulai menyerang, dan para kultivator manusia bersorak, semuanya naik, dengan tingkat kultivasi yang berbeda, dari resi agung hingga alam surga, menggunakan hidup mereka untuk memperkuat gerakan mereka, satu demi satu. Mata armadillo suci yang besar itu menonjol, dan yang bisa dia lihat hanyalah senjata sihir dan teknik rahasia, dan dia berlari begitu cepat sehingga dia menabraknya. Adegan itu agak masam, jika bertarung sendirian, tidak ada yang menjadi lawan Great Sein Armadillo, tetapi jika bertarung dalam kelompok, sulit dikatakan, apalagi Great Sein Armadillo masih terluka parah. Armadillo Sage yang hebat tertekan sampai dia mati, dan dia melarikan diri, tetapi hasilnya tidak jauh lebih baik, dia mati juga. Melihat Xuanxing, Ye Chen meliriknya, dan tidak bisa menahan senyum, seseorang membantu membunuhnya, dan itu menyelamatkannya dari mengejar dan membunuhnya. Memalingkan pandangannya, dia berbalik untuk melihat ke tanah, dan kemudian ke kepala sebesar tong anggur, tidak berani melihat lebih jauh, karena takut diserang lagi. Dengan kata lain, hidung suku armadillo sangat tajam, dan mereka datang ke sini dalam pertempuran besar, kebanyakan dari mereka datang ke sini untuk menemukan kepala besar itu. Sayangnya, suku armadillo bertemu dengan bintang jahatnya, dan terjadi pertempuran, dan seluruh pasukan musnah. Ayo, minum supnya. Kui Niu membagikan baskom besi besar, yang berisi kaldu, meluap dengan energi dan berdebar. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ye Chen mengambil baskom besi, tidak menyesapnya, segera berbalik, dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Susi berjalan dengan tergesa-gesa, tetapi ketika dia turun, dia tidak berjalan dengan stabil, dia terhuyung-huyung, dan seekor anjing menggerogoti lumpur di kepalanya, dan panci berisi kaldu di tangannya hampir tumpah karena hal ini. Ye Chen panik, bangun dengan tergesa-gesa, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak berada di tanah, lebih tepatnya, di bawah tanah, matanya redup, dan lebih tepatnya, itu adalah istana bawah tanah yang besar. Bagaimana situasinya? Di tungku tembaga, Li Changsheng, yang memegang sepanci besar kaldu, juga linglung, mengapa dia melangkah ke tanah? Apakah ini sangat menakjubkan? Inversi spasial. Kui Niu mengerutkan kening. Penjelasan ini masuk akal, dan Ye Chen menabrak dislokasi spasial dalam satu langkah.
Ye Chen tetap diam, alisnya berkerut, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa ini bukan gangguan spasial, tetapi kekuatan misterius sedang bekerja, sangat kuat, dan menyeretnya ke bawah. Tiba-tiba, embusan angin kuno bertiup dengan perubahan kehidupan, dan semua lampu batu di istana bawah tanah menyala. Saat cahaya muncul, altar juga masuk ke matanya, dan kepala di altar juga muncul. Jantung Ye Chen berdebar kencang, bahkan dengan perlindungan dari 3 tentara kuasi kaisar, dia merasa sangat tertekan, dan memiliki keinginan untuk berlutut. Itu adalah paksaan tak terlihat, yang datang dari kepala itu, yang sangat dekat dengan kaisar, dan darahnya, yang membuat darah suci gelisah, dan asalnya penuh dengan roh prasejarah yang kuat. Ye Chen sangat yakin bahwa pemilik kepala ini pasti milik klan Desolate besar, karena siapa itu, tidak diketahui. Ekaristi kecil, umur berapa sekarang? Kepalanya sedikit gemetar, dan dia membuka matanya, yang seperti toples anggur, tanpa pupil, kacau, kuno dan penuh perubahan. Meskipun kata-katanya lembut, terdengar seperti Hongzong, dan seperti petir, lautan ilahi Ye Chen terguncang, dan roh primordialnya hampir runtuh. Ye Chen mundur tanpa sadar, dan dalam pikirannya, dia juga takut kepala dengan ukuran tong anggur membuka matanya dan membuka mulutnya. Bukan hanya dia, Kui Niu dan Li Changsheng juga ketakutan, apakah kami melihat hantu? Hantu yang begitu besar. Sekarang, tahun berapa sekarang? Melihat Ye Chen tidak menjawab, dia membuka kepalanya lagi, mungkin karena dia lelah, dan menutup matanya lagi. Ini. Ye Chen sadar dan terbatuk, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Tampaknya surga tidak memiliki catatan apapun, dan ketika menyangkut Kaisar Zun, dia mungkin tidak tahu kepala. Kaisar Beiming masih hidup, kata kepala itu dengan ringan. Mendengar ini, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, karena dia adalah seorang kaisar agung, dia pasti telah mendengar bahwa Kaisar Agung Beiming. Di antara 130 kaisar Xuan Huang, satu-satunya yang memalsukan 2 senjata kaisar natal berasal dari periode prasejarah Kaisar Agung, saya tidak tahu berapa lama saya akan diam. Menurut legenda, sebelum Kaisar Beiming menjadi kaisar, itu adalah periode paling kacau di periode prasejarah. Klan prasejarah mengamuk, menyebabkan bencana, dan darah membasuh langit. Dengan dia yang bertanggung jawab, surga akan damai selama 90.000 tahun. Dan klan prasejarah yang tertekan juga terhalang untuk melarikan diri ke perbatasan alam semesta selama 90.000 tahun, tidak ada yang berani memimpin. Pamornya mencengangkan di masa lalu dan sekarang, dan orang-orang prasejarah gemetar ketika mendengarnya. Kekuatan seorang kaisar telah bertahan selama berabad-abad. Dari periode Kaisar Beiming, Kui Niu bergumam, lalu dia duduk di atas kompor, menatap kepala. Mungkin, sebaliknya, dengan begitu banyak kaisar, mengapa hanya menyebutkan Kaisar Beiming? Li Changsheng mengusap dagunya dan merenung. Berani bertanya senior, kamu? Ye Chen melangkah maju dan membungkukkan tangannya, nadanya juga tentatif. Episode 1822 Mantel Dewa Perang. Nama saya, Xing Tian. Kepala itu berkata dengan tenang, agung dan agung. Hukuman. Ye Chen terkejut, matanya tegak. Ini. Kui Niu dan Li Changsheng juga membuka mulut mereka, merasakan pikiran mereka berdengung, seolah disambar petir. Xing Tian, Dewa Perang di zaman prasejarah. Garis keturunan tubuh perang Desolate besar bisa disebut orang nomor 1 di bawah Kaisar Agung, yang diakui oleh surga. Legendanya semuanya mitos, dan masih diturunkan hingga hari ini. Ekspresi ketiganya sangat terkejut, yang terlalu mengejutkan siapa sangka bahwa kepala Dewa Perang, Xing Tian, masih ada di dunia. Jadi, inilah pertanyaannya, siapa yang memenggal Xing Tian, U200B Kaisar Beiming? Meskipun Xing Tian, Dewa Perang, bukanlah yang nomor 1 di bawah Kaisar, bagaimanapun juga dia bukanlah seorang Kaisar. Jika Kaisar Beiming benar-benar ingin menghancurkannya, Xing Tian pasti akan mati, dan dia tidak akan menjadi milik Kaisar. Lawan. Masih ada tubuh pertempuran di dunia ini. Ketika mereka bertiga terkejut, kepala Xing Tian berbicara lagi, dan napasnya menjadi lebih lemah. Ya, ada. Ye Chen buru-buru berkata, Great Desolate Battle Body mungkin sudah pergi, tapi masih ada satu Thunder Battle Body. Xiao Chen adalah Thunder Battle Body, cabang dari Hong Huang Battle Body, dan Thunder tubuh pertempuran juga tubuh perang, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Jika kamu bisa, bawa dia menemuiku. Nada suara Xing Tian Tou lebih lemah, suaranya serak, dan dia sudah sangat tua. Ye Chen mengerutkan kening, dan dia bisa melihat bahwa kepala Xing Tian, yang diklaim abadi, kelelahan dan tidak bisa bertahan lama. Dia sangat percaya pada kata-kata Xing Tian, keberadaan Dewa Perang,
orang nomor satu di bawah Kaisar Agung, tidak akan berbohong untuk menipu generasi muda, dan mencari tubuh perang, kemungkinan besar dia ingin mewarisi mantelnya. Mantel Dewa Perang dapat dikatakan menentang langit. Bahkan jika ada badan perang lain di dunia, Ye Chen tidak akan pernah menjadi burung. Hal yang baik seperti itu harus diserahkan kepada Xiao Chen. Ini bisa dikatakan menjadi orang yang egois. Bayangkan saja, jika Xiao Chen mewarisi jubah Dewa Perang, itu akan melawan langit, dan dia akan berubah menjadi nirvana. Tak perlu dikatakan, dalam waktu dekat, dia pasti akan menjadi raksasa yang mengalahkan dunia, mungkin melampaui generasi ayahnya. Ini benar-benar peristiwa yang membahagiakan bagi Dacu. Selain itu, Xiao Chen adalah putra Raja Perang. Raja Perang memupuk cara perang, dan Xiao Chen juga memupuk cara perang, yang bertepatan dengan cara Dewa Perang. Hal ini harus dilakukan oleh Xiao Chen, dia yang paling cocok. Senior mungkin pergi dengan generasi yang lebih muda, dan klan Armadillo akan datang jika mereka tidak memiliki semuanya, kata Ye Chen, menatap Xing Tian. Kekhawatirannya tidak berdasar, klan prasejarah mana yang vegetarian, ambil Armadillo sebagai contoh, nenek moyang memiliki kaisar yang hebat, dan ada tentara kaisar yang ekstrim di klan, jika dia memimpin pasukannya untuk membunuh mereka, dengan keadaan God of War saat ini, dia mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Di sisi lain, masih untuk Xiao Chen, bagaimana jika petarung lain datang ke sini setelah dia pergi, Xing Tian akan menyerahkan mantelnya begitu dia bahagia, itu akan sangat menyakitkan. Kecuali Kaisar, siapa yang bisa menyakitiku, kata Xing Tian dengan ringan. Kata-katanya sangat mengejutkan Ye Chen. Hanya ada satu kepala yang tersisa, dan dia berada di ujung kekuatannya, tetapi dia masih memiliki kepercayaan diri yang kuat. Di dunia ini, mungkin hanya Dewa Perang yang berani mengatakan itu. Kui Niu dan Li Changsheng juga menyeringai, itu namanya terpaksa, ini namanya paksaan, gelar God of War tidak disebut sembarangan. Karena senior berkata demikian, junior tidak bisa memaksanya. Ye Chen merasa menyesal, menundukkan tangannya, berbalik dan pergi. Saya pikir God of War dapat memberikan beberapa teknik rahasia dan harta karun kepadanya. Tapi God of War jelas tidak bermaksud seperti itu, yang sangat memalukan. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, dia tidak segera pergi, tetapi berkeliaran di dunia ini, menggunakan evolusi Zhou Tian untuk menutupi misteri di sini. Jangan takut 10.000, untuk berjaga-jaga, semuanya demi Xing Tian, Dewa Perang tak tertandingi yang legendaris, tidak ada yang bisa terjadi. Orang nomor satu di bawah Kaisar, aku tidak tahu apakah Xing Tian dapat melakukannya dengan tubuh suci Dacheng. Kui Niu berjongkok di tungku tembaga, menggosok dagunya dan bergumam, membayangkan pemandangan itu. 80% sudah cukup. Li Changsheng merenung, belum lagi, anggap saja Kaisar Huang dari Dacheng Sein Bodi pernah berperang melawan 5 kaisar besar seorang diri. Xing Tian mungkin tidak akan mampu mencapai rekor seperti itu. Ye Chen tidak berbicara, dan masih menggambar polanya. Bahkan dia tidak tahu. Dewa Perang Xing Tian dan orang bijak agung telah menjadi satu tubuh, mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat. Sebab, di zaman prasejarah tidak ada tubuh suci kuno, dan di zaman kuno tidak ada tubuh pertempuran prasejarah, jika keduanya berada di era yang salah, mereka ditakdirkan untuk tidak bertemu satu sama lain, dan mereka juga akan dikutuk. Tidak dapat dibedakan satu sama lain. Ini sangat disayangkan. Pada titik tertentu, dia berhenti, melihat tanah untuk terakhir kalinya, berbalik dan langsung menuju ke langit berbintang, ingin pergi ke Xuan Huang secepat mungkin. Di luar bintang-bintang, mantan pembudidaya Armadillo Sage masih ada di sana, dan ketika mereka melihat Ye Chen berjalan keluar, mereka memberi hormat satu demi satu, terutama para junior muda, ketika mereka melihat Ye Chen, mata mereka penuh kekaguman, dan mereka tidak dapat dijelaskan. Bersemangat, pembudidaya wanita muda memiliki mata yang indah seperti air, ada juga riak. Pria kejam inilah yang, dengan budidaya seorang suci dan 3 tentara kuasi kaisar, menyebabkan masalah dengan orang-orang prasejarah di mana-mana. Namanya telah tersebar di seluruh langit berbintang, dan semua orang yang membicarakannya bertepuk tangan. Sangat disayangkan bahwa Anda dapat melihat penampilan ilahi Ye Chen, tetapi sulit untuk melihat wajah asli Ye Chen. Topeng tidak menakutkan, yang menakutkan adalah metode rahasia, yang menutupi asal dan darahnya, dan orang bijak yang hebat juga memalukan. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berjalan di udara, dan di bawah pengawasan semua orang, dia berjalan ke kejauhan sampai dia menghilang. Para pembudidaya manusia berdiri di sana dan menonton untuk waktu yang lama. Ada begitu banyak pelaku kejahatan di langit.
Jika ada lebih banyak pelaku kejahatan seperti itu, klan prasejarah akan berani menjadi begitu sombong dan memberimu masalah setiap hari, sehingga kamu tidak bisa tidur nyenyak. Setelah sosok Ye Chen menghilang, Ren Xiu melanjutkan perjalanan dengan urusan yang belum selesai. Kali ini mereka melarikan diri, dan mereka tidak bisa tinggal terlalu lama. Di sini, Ye Chen melintas di langit berbintang yang luas seperti cahaya ilahi. Dia dalam keadaan pikiran yang sangat gelisah. Dia telah menghadapi terlalu banyak kemustahilan di sepanjang jalan. Pertama, dia adalah unicorn prasejarah, dan kemudian dia adalah dewa perang, Xing Tian. Era ini terlalu luar biasa, dan juga ditakdirkan untuk berubah di Wanyu. Di depan, sungai bintang melintasi langit berbintang, mempesona dan mempesona, menambah lengkungan indah ke langit berbintang yang dalam. Namun, itu bukanlah galaksi, melainkan gurun pasir yang luas. Ya, itu adalah gurun. Gurun di langit berbintang terbentuk oleh akumulasi pasir hisap di langit berbintang. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, semakin banyak pasir hisap yang terkumpul, dan inilah gurun di langit berbintang. Dia telah mendengar tentang gurun langit berbintang ini sejak lama, tampak seperti galaksi dari kejauhan, tetapi gurun jika dilihat dari dekat, yang memotong langit berbintang sejauh ribuan mil. Ayo jalan memutar. Aku selalu merasa ada keberadaan yang mengerikan di gurun langit berbintang ini. Li Changsheng berbisik, kalau tidak, pasti ada petunjuk mengapa begitu banyak pasir apung berkumpul di sini. Dia mengutuk, aku pergi. Berlatih di hutan belantara saat itu, dan saya juga melintasi gurun ini, dan itu adalah keberadaan yang menakutkan. Saya bahkan tidak melihat burung. Selain itu, gurun membentang ribuan mil, dan butuh waktu terlalu lama. Keduanya berbicara. Di saat itu, Ye Chen sudah melangkah ke padang pasir. Apa yang dikatakan Ku Iniu masuk akal, jarak puluhan ribu mil terlalu memakan waktu. Berjalan ke padang pasir, ada pemandangan yang unik, setiap helai pasir apung diwarnai dengan cahaya bintang, dan jejak kaki yang diinjak akan tertutup pasir apung di saat berikutnya, tanpa meninggalkan jejak. Ada banyak orang di padang pasir, ada orang dengan kekuatan gaib yang besar yang memegang piring gosip dan mencari harta karun di dalamnya. Para biksu yang lebih lemah kebanyakan melarikan diri dari daerah yang makmur. Melihat Ye Chen berjalan masuk, semua biksu yang melarikan diri menunjukkan mata yang aneh, dan semua orang takut mereka akan melarikan diri terlalu lambat. Yang ini beruntung, tapi dia masih mengebor. Hanya Anda orang suci kecil, bahkan jika Anda pergi ke daerah yang ramai, kamu juga umpan meriam. Mengerikan. Ye Chen mengabaikan ini secara langsung dan berjalan maju di padang pasir. Para biksu yang melarikan diri mengabaikan mereka dan menggunakan metode pelarian, tidak berani tinggal karena takut dikejar oleh klan prasejarah. Sebaliknya, para pemburu harta karun dengan kekuatan gaib yang hebat itu melirik Ye Chen dari waktu ke waktu, menyipitkan mata tua mereka, dan sedikit mengernyit, karena mereka tidak dapat melihat wajah dan darah asli Ye Chen, tetapi hanya tahu bahwa darahnya adalah darah sangat murni. Dengan baik. Gagasan membunuh dan mencuri barang tumbuh, menghalangi jalan Ye Chen, tapi itu adalah lelaki tua bengkok dengan tongkat. Mata hamba cekung, matanya merah, dan ada kilatan cahaya, seperti ular dan kalajengking. Hati orang yang melihatnya bergetar. Kering. Senior, apakah kamu akan merampok? Ye Chen tersenyum santai. Karena aku tahu, maka aku akan menyerahkan harta itu dan membiarkanmu hidup dan mati dengan damai. Pria tua reyot itu berkata dengan tenang, dan roh jahat itu mulai melonjak. Jika kamu sangat hebat, mengapa kamu tidak merebut orang-orang dari klan Desolate besar dan menggertak Ren Xiu, apa keahlianmu? Ye Chen mencibir. Orang bijak kecil, apa kamu berani berkhotbah kepada lelaki tua itu? Lelaki tua bungkuk itu mendengus dingin, dan tiba-tiba mengulurkan tangan. Telapak tangan Resi Agung itu tergantung, ruang di telapak tangan itu meledak, dikombinasikan dengan paksaan Resi Agung, ruang yang hancur itu juga runtuh. Ye Chen tidak berbicara, dia menyusutkan tanahnya hingga 1 inci untuk menghindari telapak tangannya, dan langsung membunuh lelaki tua reyot itu. Sensang menyerang dengan paksa. Pria tua reyot itu terkejut, seolah-olah dia tahu metode gerakan seperti apa yang digunakan Ye Chen, tetapi tidak mudah untuk mengecilkan tanah hingga 1 inci. Ada juga teknik rahasia Sensang, yang merupakan metode tertinggi para dewa, yang berspesialisasi dalam roh primordial, begitu diakali, akibatnya akan menjadi malapetaka. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat, sinar dewa telah ditembakkan, menembus bagian tengah alisnya, memasuki lautan dewa, melukai roh primordialnya dengan parah, dan penutup roh langit meledak. Di kehidupan selanjutnya, jangan memprovokasi siapapun yang seharusnya tidak diprovokasi. Kata-kata Ye Chen dingin, dan ribuan kekuatan gaib melebur menjadi 1 jari, menembus kehampaan.
Untuk pertama kalinya sejak kembali ke surga, dia telah mengembangkan pembunuh untuk orang-orang tanpa belas kasihan. Orang-orang seperti lelaki tua Reyot berdedikasi untuk menindas generasi muda dan merampok mereka. Di sudut, iblis surgawi diusir, lalu lari keluar untuk membuat masalah lagi. Perilakunya lebih dibenci daripada orang-orang prasejarah. Tidak apa-apa bagi iblis untuk menyerang dan bersembunyi, dan dia masih bermain-main dengan orang-orang. Jika kamu sangat ingin mati, maka aku akan membuatmu bahagia. Satu jarinya, menghancurkan yang mati, dan berfokus pada tubuh asli roh primordial. Meskipun lelaki tua bungkuk itu mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, dia tetap tidak bisa mengelak, jiwanya ditusuk dengan jari, dan dia musnah di tempat. Di saat hidup dan mati, dia menyadari apa itu penyesalan, menyesali bahwa dia seharusnya memprovokasi Ye Chen, sehingga dia akhirnya pusing. Orang bijak yang hebat, 3 trik dihancurkan, mereka yang masih berburu harta karun dan menunggu kesempatan untuk merampok, berhamburan dalam sekejap, siapa ini? Itu hanya orang suci, jika Anda ingin bertahan seperti ini, Ye Chen dapat membunuh lelaki tua yang bengkok itu, dan dia juga dapat membunuh mereka, lebih baik tidak menemukan kegembiraan. Di sini, Ye Chen mengambil tas penyimpanan orang tua itu dan melanjutkan perjalanan. Yang membuatnya senang, tas penyimpanan lelaki tua itu memang berisi harta favoritnya, yaitu 2 karakter emas, Dun Jiatian. Ini adalah kegembiraan yang tak terduga. Jika Anda mengambilnya dan mengukirnya di Chaos Divine Cauldron, kekuatan Anda akan meningkat secara dramatis. Suara ini sangat berharga. Kali ini, dia membunuh ayam untuk memberi contoh kepada monyet. Semua orang suci agung dimusnahkan, dan mereka bersembunyi jauh, tidak berani membuat masalah dengannya. Episode 1823 Koleksi Ilahi Kedua. Tidak ada yang memperbaiki keadaan, Ye Chen pendiam, orang tidak menyinggung perasaan saya tidak menyinggung orang lain, tidak menimbulkan masalah bukan berarti takut masalah, jika seseorang benar-benar ingin bersenang-senang lagi, dia tidak keberatan membunuhnya. Kekuatan semacam ini bukan lelucon, dan Grid Sage tidak berani memimpin dengan mudah. Tidak apa-apa jika Anda tidak bisa merebut harta karun itu, dan tidak masuk akal jika Anda kehilangan nyawa. Ye Chen melanjutkan perjalanannya, tanpa bekas di kakinya, dan tidak ada jejak di belakangnya. Gurunnya sangat luas, dan dia berjalan selama sehari tanpa melihat akhirnya. Di Tungku Tembaga, Kui Niu dan Li Changsheng benar-benar tidak menganggur, mereka menikmati rebusan, masing-masing memegang baskom besi besar, dan aroma daging yang kaya meluap, keluar dari Tungku Tembaga. Dibandingkan dengan kedua hewan ini, manusia Ye Chen jauh lebih normal, pikirannya setenang air yang tenang, sumur kuno tidak memiliki ombak, dan temperamennya santai. Gumpalan pasir hisap melewati matanya, dan butirannya terlihat, tercermin di matanya, bersinar terang seperti bintang. Tiba-tiba, dia berhenti, berdiri diam, dan menutup matanya sedikit, seperti patung yang diukir di batu, membiarkan angin kencang mengamuk, membiarkan pasir hisap mengembara, berdiri diam, hanya rambut putih yang mengambang. Pikirannya telah lolos ke dalam konsepsi artistik yang indah, yang merupakan harta ilahi di Huang, yang muncul kembali dalam tampilan konsepsi artistik. Dalam konsepsi artistik, ada langit berbintang, begitu luas hingga tak terbatas, dan bintang-bintang bersinar terang, bersinar dengan cahaya kabur. Berada di langit berbintang yang dalam, dia seperti setitik debu di padang pasir, sangat kecil sehingga dia tidak dapat menahan perasaan terpesona oleh alam semesta, keadaan pikirannya disublimasikan, dia memiliki alam semesta dalam pikirannya, dan tahu mengintegrasikan semua hal. Dia menjadi sedikit aneh, tubuhnya terkadang ilusi seperti roh primordial, dan terkadang padat seperti batu, terjalin dan digariskan dengan misteri. Selain itu, ada juga kekuatan misterius yang tampaknya tersembunyi dan tidak terlihat, namun membuat pasir hisap diam dan membeku di udara. Di dalam kompor, Kui Niu dan Li Changsheng, yang sedang minum sup, sudah bangun satu demi satu, menatap tajam ke mulut kompor, mata yang satu bersinar terang, dan mata yang lain sedikit menyipit, terlihat jelas bahwa Ye Chen mengalami pencerahan. Gurun telah jatuh ke dalam ketenangan, hanya angin dan pasir yang mengamuk, tetapi tidak ada lagi yang terlihat waktu seperti pasir apung, mengembara selama bertahun-tahun. Ye Chen berdiri diam selama 3 hari tanpa membuka matanya di padang pasir yang luas ini, dia tampak seperti pemandangan yang indah. Pemburu harta karun yang hebat di padang pasir melihatnya dari kejauhan, dan melihatnya dengan nyaman dari kejauhan, masing-masing dengan tangan di tangannya, terlihat aneh, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen. Setelah melihatnya, tidak ada yang memiliki niat nakal, seperti Ye Chen, orang yang kejam seperti Ye Chen, biksu biasa tidak mampu untuk menyinggung.
Tidak sampai hari keempat Ye Chen sedikit gemetar, mengibaskan pasir hisap, dan rantai keteraturan muncul di tubuhnya, membungkusnya. Kemudian, dia menghilang, lebih tepatnya, dia melarikan diri ke suatu ruang. Bagian dalam ruang itu sangat besar, tetapi dari luar, itu hanya sebutir pasir, terlalu kecil untuk dilihat. Ubah alam semesta menjadi debu. Kui Niu kagum, matanya sedikit menyipit, dan dia yakin telah membacanya dengan benar, dan dia sepertinya telah mendengar tentang cara keabadian kaisar ini, yang menumbangkan hukum, mengacaukan alam semesta, dan benar-benar metode rahasia yang menantang surga. Apa yang mengubah alam semesta menjadi debu? Li Changsheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ubah ruang alam semesta menjadi ruang debu, dan debu-debu adalah dunia. Kui Niu berkata perlahan, ini adalah kekuatan magis perlindungan, dan itu adalah harta eksklusif dari tubuh suci kuno. Rahasia metode. Satu debu, satu dunia. Bodoh sekali. Apakah ini? Sangat keren. Mengubah alam semesta menjadi debu, siapa yang bisa menemukannya, itu bisa disebut trik tingkat dewa. Di mana orang-orang? Biksu yang mengintip dalam kegelapan, dengan ekspresi bingung di wajahnya, sejumlah besar orang yang hidup menghilang segera setelah mereka mengatakan bahwa mereka pergi, dan bahkan penglihatan tingkat bijak yang agung tidak dapat menemukan jejak, seperti jika mereka menghilang begitu saja. Ye Chen masih berenang dalam konsepsi artistik, memahami harta karun yang menantang surga. Saat itu, dia dan Yin Ziping melakukan duel hidup dan mati, hanya setengah dari hidupnya yang tersisa dalam pertempuran, dan dia dikepung dari segala arah. Menciutkan bumi menjadi 1 inci dan mengubah bumi melawan langit adalah intinya rahasia yang menentang langit. Dia telah mempelajarinya. Hanya metode mengubah alam semesta menjadi debu ini yang telah tercerahkan sampai sekarang. Mengubah alam semesta menjadi debu adalah harta suci jenis kedua yang dia sadari. Jika dikatakan bahwa keadaan tubuh Tuan sedang menyerang, tetapi mengubah alam semesta menjadi debu ini bersembunyi, sebutir pasir, kecuali itu adalah orang yang sangat kuat yang melawan langit, jika tidak, tidak ada yang bisa menembus misteri itu. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, Ye Chen tersenyum sedikit, dan akhirnya membuka matanya, dunia di depannya putih dan kabur, dari sini, dia bisa melihat bagian luar dengan jelas, tapi dari luar, sulit untuk melihat bagian dalamnya. Dengan metode rahasia ini, kita bisa berani lagi. Li Changsheng menyeringai dan menggosok tangannya tanpa malu. Pengamatan visual, metode sihir penghindaran, juga sangat bagus untuk mengintip. Kui Niu menyentuh dagunya dengan ekspresi serius di wajahnya, ajari aku waktu, dan aku akan menunjukkannya selama sisa hidupku. Aku suka kencingmu. Ye Chen meliriknya, melangkah keluar dari ruang berdebu, dan muncul lagi di gurun langit berbintang. Kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan para biksu yang mengintip di kegelapan. Apakah kita orang-orang di surga begitu sulit dipahami? Wosh menghilang, Wosh muncul. Ye Chen langsung mengabaikannya, dan berjalan di atas pasir, bergerak seperti hantu. Di depan, kita bisa melihat ujung gurun, dan kita selangkah lebih dekat ke Xuan Huang. Meski jaraknya masih jauh, kita sudah bisa mencium bau udara Xuan Huang. Nafas seperti itu belum pernah terlihat selama 1000 tahun. Gila, sungguh gila. Tepat setelah meninggalkan gurun langit berbintang, Ye Chen mendengar kutukan dengan marah, dan suara itu datang dari jauh ke dekat. Ketika saya memusatkan pandangan, saya melihat sekelompok besar biksu, langsung datang ke padang pasir, sepertinya mereka sedang diburu, dan mereka semua adalah kultivator. Sosok mereka semua dalam keadaan malu, kebanyakan dari mereka berlumuran darah dan tulang, kultivasi mereka berkisar dari alam surga hingga bijak agung, mereka bukan milik satu agama dan ada banyak kultivator biasa, masing-masing dari mereka putus asa. Bahkan tidak berani menoleh. Kamu bayi melon kecil, apa yang kamu lakukan, jangan lari cepat. Ketika seorang raja suci melewati Ye Chen, dia tidak lupa berteriak, dan berlari ke padang pasir setelah menyelesaikan pekerjaannya, berlari lebih cepat dari seorang kelinci. Jelas, ada klan besar yang membuat masalah di langit berbintang yang berlawanan. Kui Niu mengutuk, matanya berkedip dingin. Ye Chen mengerutkan kening, bukan karena dia telah melihat biksu yang melarikan diri di sepanjang jalan, tetapi jumlahnya kali ini agak menakutkan. Berpikir sendiri, dia dengan santai meraih salah satu orang yang lewat, itu adalah seorang pemuda malang, kurus seperti monyet. Apakah kamu sakit? Teriak pemuda malang itu, lari seperti Zheng Huan, dan diseret keluar dengan linglung. Anda bermain-main dengan saya. Mengenai nomor ini, Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menamparnya, dan pemuda malang yang ditamparnya bahkan tidak tahu nama belakangnya. Sekarang, pemuda malang itu jujur, kepalanya berdengung,
matanya menatap seperti bintang emas, dia bahkan tidak bisa diam, dia sangat tertekan, mengapa bocah ini memakai topeng seperti orang suci. Tamparan ini untukku. Ras mana yang membuat masalah? Ye Chen bertanya dengan enteng. Kasihan. Kongqi. Pemuda malang itu berkata dengan patuh, tidak berani menunjukkan suasananya, karena takut menyinggung Ye Chen. 9 pangeran dari klan Qiongqi ada di langit berbintang untuk menangkap orang, mengatakan bahwa Chen Ye akan membunuh 1000 orang jika dia tidak keluar dalam 1 hari siu, sampai Chen Ye muncul. Ye Chen tidak berkata apa-apa, melepaskan pemuda malang itu, seperti seberkas cahaya, langsung pergi ke langit berbintang, meledak dengan niat membunuh yang dingin. Di belakangnya, pemuda malang itu menggaruk kepalanya dengan heran, semua orang takut berlari terlalu lambat, tapi yang ini baik-baik saja, dia lari kemanapun berbahaya. Akhirnya, dia lupa untuk melihatnya, dia juga melarikan diri ke padang pasir dengan arus orang, dan orang-orang suci yang hebat semuanya dalam pelarian, apalagi orang suci kecil seperti dia. Di langit berbintang, kecepatan Ye Chen sangat cepat, seperti bintang jatuh, menggambar busur yang cemerlang, dan tentara kuasi kaisar di tubuhnya gemetar. Keheningannya agak menakutkan, dan siapapun yang mengenalnya tahu bahwa semakin dia seperti ini, semakin menakutkan dia, seperti binatang buas yang telah tidur selama ribuan tahun. Akan bangun. Pembunuhan itu terlalu ganas, dan klan besar tidak dapat menemukan bos Ye Chen, jadi mereka menggunakan Rensiu untuk melampiaskan amarah mereka. Li Changsheng menghela nafas. Kamu tahu Wo? Kui Niu menendang Li Changsheng, apakah kamu tidak melihatnya? Bahkan jika tidak ada ketujuh tua di keluargaku, klan prasejarah masih akan menemukan alasan lain untuk membantai orang dan tukang reparasi. Yang disebut perjanjian gencatan senjata adalah lelucon besar. Seorang paman di keluarga saya meninggal dunia. Saya baru saja menyelesaikan pemakaman hari ini. Saya akan menyesuaikan status saya sesegera mungkin dan melanjutkan pembaruan normal. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini. Episode 1824 Kanibalisme. Langit berbintang sangat luas, dan suara ratapan sedih tidak ada habisnya. Melihat jauh dari jauh, ada platform batu di langit berbintang, dengan radius 80.000 zang. Di platform batu, ada pilar tembaga yang berdiri setiap 1 meter, dan di setiap pilar tembaga, ada orang yang terkunci. Tak berbentuk, berdarah, seperti tawanan, rendah hati seperti semut. Melihat sekeliling platform batu lagi, ada Qiongqi berdiri dengan tombak di tangan mereka. Orang-orang yang berkultivasi semuanya ditangkap oleh mereka, esensi mereka ditelan, tingkat kultivasi mereka dihapuskan, tendon dan paha belakang mereka dipotong, dan mereka disiksa secara brutal, tujuannya adalah untuk memaksa Chen Ye muncul. Gambarnya berdarah, hampir 100.000 orang diperbaiki, dan darah yang mengalir menodai platform batu setinggi 80.000 kaki menjadi merah, yang mengejutkan. Bunuh 100 orang, dan kamu akan hidup. Qiongqi tersenyum sedikit, taringnya bersinar, dia memasukkan pedang pembunuh ke tangan masing-masing pembudidaya, dan kemudian mendorongnya ke platform batu. Itu adalah seorang biksu muda, berpakaian compang camping, terhuyung-huyung, pucat dan tidak berdarah, menyeret tubuhnya yang cacat, dan berjalan ke pilar tembaga, di mana seorang biksu tua dikunci, dengan rambut abu-abu, daging berdarah dan tanpa bentuk manusia. Biksu tua berambut putih itu mengangkat kepalanya dengan susah payah, mata tuanya mendung, tetapi dia hanya tersenyum ramah, ayo, nak, bunuh aku. Senior, maafkan aku ingin hidup. Yang muda biksu menangis, suaranya serak, dan dia bahkan tidak bisa menangis memegang pedang di kedua tangan, dia mengangkatnya dengan gemetar, dan menebas dengan keras. Darah memercik, dan kepala biksu tua berambut putih itu berguling. Dia adalah orang yang tidak berguna, tetapi biksu muda itu mengirimnya langsung ke dunia bawah dengan pedang. Jika kamu ingin bertahan hidup, teruslah membunuh. Qiongqi menunjukkan gigi putihnya, menjilat lidah merahnya, matanya penuh keganasan dan teror. Kultivator muda itu meraung, seolah-olah pikirannya telah runtuh, dan dia jatuh ke dalam kegilaan. Memegang pedang pembunuh, dia menebas ke kiri dan ke kanan. Setiap kali dia mengayunkan pedang, satu kultivator terbunuh, termasuk tuannya hormatnya, kolega, kerabat, dan saudara laki-laki, tetapi untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan selain memegang pisau daging di tangannya. Rasa darahnya sungguh luar biasa. Dia penuh dengan keanehan, tersenyum main-main, dan mengisap dengan nyaman, sangat menikmatinya. Menarik. Di dalam kereta giok besar, berbaring seorang pemuda berjubah boa, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, memutar jarinya dengan santai, memperhatikan dengan penuh minat, matanya yang ungu bersinar dengan cahaya aneh, yang membuat orang takut melihatnya langsung. Dia adalah pangeran ke-9 dari klan Qiongqi,
darah absolut dari keluarga kerajaan, dengan status yang sangat mulia, tetapi juga sangat kejam. Di atas kereta batu giok, sebagian besar biarawati telanjang yang dirusak sampai mati oleh 9 pangeran Gyeonggi, mereka terbaring berantakan, meski sudah mati, dengan rasa sakit di wajah mereka. Ini adalah dunia yang kuat, yang lemah pantas diintimidasi, aturan yang kejam, berdarah, gelap dan kelam. Di peron batu, pembudidaya muda telah membunuh 100 orang, tangannya berlumuran darah klannya sendiri, dan dia berbaring di tanah seperti anjing, menangis dengan keras, berharap untuk pergi hidup-hidup. Ayo, gonggong seperti anjing. Seorang Gyeonggi menginjak punggung biksu muda itu, tertawa dengan tidak sopan, kasar dan haus darah. Wajah biksu muda itu penuh dengan air mata yang memalukan, tetapi dia masih memaksakan senyum di wajahnya, dan menggonggong, bergema di langit berbintang. Gyeonggi tertawa lagi, dan berkata dengan tidak hati-hati, pergilah, semut. Biksu muda itu, seolah-olah telah diampuni, sebenarnya adalah seekor anjing, tidak lagi berdiri seperti manusia, tetapi merangkak menjauh dari platform batu. Selanjutnya, Gyeonggi menunjuk lagi, memukul biksu yang lebih tua, dan berkata dengan senyum tipis, bunuh seseorang, dan kamu bisa hidup. Biksu tua itu menangis, memegang pedang pembunuh, dan berjalan di jalan dengan langkah gemetar. Sitai mengayunkan pedang pembunuhnya ke sesama klannya, setiap saat, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan setiap jejak kaki di belakangnya berdarah. Rensiu meratap, Gyeonggi tertawa, adegan kanibalisme ini benar-benar menyenangkan di mata mereka. Neraka, ini neraka, berlumuran darah semut, penuh setan, wajah menyeramkan, membuat orang gemetar. Membosankan. Kesembilan pangeran Gyeonggi mengistirahatkan pipi mereka dengan satu tangan, dan tertidur ketika mereka mendengar teriakan Rensiu. Pangeran, akankah malam berdebu datang? Gyeonggi tua di samping melirik ke langit berbintang, dan menatap pangeran ke-9 Gyeonggi. Apakah dia datang atau tidak penting. Yang penting adalah klan Desolate besar kita dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk berperang melawan surga lagi. Sudut mulut 9 pangeran meringkuk membentuk lengkungan menggoda. Jadi begitu, aku akan menunggu. Gyeonggi tua berhenti sebelum dia selesai berbicara, memiringkan kepalanya sedikit, dan melihat ke satu sisi. Bang-bang meraung, gemetar, lambat dan berirama, setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan. Mungkin tubuhnya seberat gunung, sehingga setiap telapak kaki jatuh, bintang-bintang langit akan bergemuruh. Ye Chen muncul, melangkah keluar dari udara, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, tubuh sucinya dilemparkan seperti emas, terbungkus roh jahat yang mengerikan, terlihat dari kejauhan, itu tampak seperti matahari yang menyilaukan. Kedatangannya membuat mata Gyeonggi berkaca-kaca, seolah dia mencium bau darah Ye Chen yang sangat murni. Sikap yang mengesankan, kamu bukan orang yang tidak dikenal. Pangeran ke-9 Gyeonggi membuka matanya, dan dia masih berbaring telentang dengan ekspresi tertarik. Namaku, Chen Ye. Kata-kata Ye Chen datar. Apakah dia Chen Ye? Para pembudidaya manusia mengangkat kepala mereka satu demi satu. Itu kamu, itu semua karena kamu. Banyak orang menggeram, mata mereka merah, urat di dahi mereka terlihat, mereka menatap Ye Chen dengan penuh kebencian, dan meraung dengan panik, jika bukan karena kecerobohanmu membunuh, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Itu akan berakhir seperti ini. Persetan. Kui Niu di tungku tembaga melonjak setinggi 3 kaki, dan amarahnya naik, dan dia hampir bergegas keluar. Benar-benar mengerikan. Li Changsheng tidak bisa menahan kutukan, Ye Chen berusaha mencari keadilan bagi orang lain, dan dia tidak pernah ingin mendapatkan reputasi seperti itu benar-benar membuat orang marah, dan merasa dirugikan untuk Ye Chen. Ye Chen terdiam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya tenang dan tak tergoyahkan. Sejak hari dia menginjakkan kaki di biara, dia siap menanggung keburukan. Perjalanan berdarah ini akan lebih kejam dari yang dibayangkan, begitu kejam hingga hatinya lebih dingin dari es. Ini semua salahmu, ini semua salahmu. Rensiu masih mengutuk, dan raungannya menjadi utuh, mengguncang langit berbintang. Chen Ye, kalian penghuni surga, sepertinya tidak terlalu menyukaimu. Ke-9 pangeran yang malang itu tersenyum, dan terus mendecakkan lidah mereka, sungguh menyedihkan, raja ini merasa kasihan padamu. Di sini, biarkan orang itu memperbaikinya. Ye Chen berkata dengan ringan. Alam suci, dengan 3 tentara kuasi kaisar di pundaknya, tidak heran dia memiliki modal untuk membantai orang suci agung itu. Ke-9 pangeran Gyeonggi berdiri, menghela nafas, darah bangsawan klan Gyeonggi memiliki visi yang tinggi, dan hanya dengan satu pandangan, mereka dapat melihat melalui rahasia Ye Chen. Biarkan dia pergi, kata Ye Chen perlahan, kalimat yang sama.
Sekelompok sampah mati begitu mereka mati. Raja ini sangat menyukai bunga darah. Pangeran ke-9 Qiongqi tersenyum muram, dan ketika dia berbicara, dia mengangkat tangannya dengan santai dan menembakkan sinar cahaya ilahi, mengenai satu siu, dan itu siu meledak di tempat, berubah menjadi bunga darah. Generasi biksu saya, mengapa kita harus takut mati? Tidak semua pembudidaya yang dikurung menghina Ye Chen, tetapi lebih banyak tertawa terbahak-bahak dan memanjakan. Sejak saat mereka ditangkap, mereka tahu nasib mereka. Berpalinglah, tidak takut mati. Aku tidak menyalahkanmu karena menunggu. Tidak ada orang di segudang alamku. Pergi sejauh yang kamu bisa, dan kembali setelah kultivasimu selesai, dan hancurkan 9 klannya yang malang dan aneh. Biksu tua meraung, menghabiskan nafas terakhirnya bagilah kekuatanmu dan melolong sepenuh hati. Berisik. Ke-9 Pangeran Qiongqi memutar leher mereka dengan puas, dan melambaikan tangan dengan santai, suruh mereka diam. Di bawah perintah. Qiongqi, yang menjaga sisi platform batu, menunjukkan gigi putih mereka dan mengangkat tangan mereka. Dia mengeluarkan pisau daging berdarah dan menebas ke arah Ren Xiu, satu persatu kepala berguling ke bawah, masing-masing menyilaukan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia memegang tombaknya di tangannya, dan langsung pergi ke Pangeran ke-9 Qiongqi. Ini adalah hutang darah, dan dia membutuhkan klan Qiongqi untuk membayarnya kembali. Tangkap dia hidup-hidup. Pangeran ke-9 Qiongqi tersenyum menggoda, dan duduk kembali di kereta giok, berbaring di sofa, dengan sangat santai. Begitu kata-kata itu jatuh, langit berbintang bergemuruh, dan Qiongqi mengaktifkan kereta, mengubah dirinya menjadi tubuh, membanjiri langit, seperti samudra yang gelap gulita, dan udara prasejarah yang mengepul menelan langit berbintang. Mata mereka semua berwarna darah, penuh dengan cahaya serakah, dan aura mereka keras dan haus darah, seperti kepala demi kepala iblis yang menakutkan. Hampir 10.000 Qiongqi secara kolektif menyerang dan membunuh, sungguh pemandangan yang spektakuler, hanya aura prasejarah, ruang langit berbintang yang hancur meledak sedikit demi sedikit, dan darah yang kuat menumbangkan hukum yang seharusnya ada. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen mendesis, menggunakan tombak sebagai tongkat, dia menyapu dengan satu tongkat, dan bergegas untuk membunuh Qiongqi di depannya. Dia dimusnahkan sepotong demi sepotong, bahkan tanpa berteriak, dan tubuh serta jiwanya langsung musnah. Tekan aku. Seorang bijak Qiongqi naik ke langit dan membunuhnya, dengan segel langit dan bumi di telapak tangan kirinya, dan formasi yin dan yang di tangan kanannya. Chen membunuhnya dengan satu pukulan. Keluar. Teriak Ye Chen dengan dingin, menyerang dengan tinju 9 dao bahuang ke langit, meledakkannya dengan satu pukulan, dan membalik tangannya dengan tongkat, meledakkan kepala orang bijak Qiongqi yang agung, dan menghancurkan roh primordialnya bersama-sama. Jalankan. Orang bijak kedua datang, menunjuk ke cahaya ilahi, dan mengarah ke alis Ye Chen, menargetkan tubuh aslinya. Ye Chen menyusut menjadi 1 inci langkah demi langkah, menghindari cahaya jari, dan langsung membunuh orang bijak Qiongqi, mengembalikan 9 cahaya ilahi, melukai jiwanya dengan parah, dan memberinya tombak lagi. Orang bijak agung Qiongqi yang agung sangat rapuh, jadi dia dipakukan sampai mati di langit berbintang dengan tombak, tubuhnya meledak, dan darah menghujani. Orang bijak ketiga. Qiongqi adalah yang paling tragis, dan dia dipukuli bahkan sebelum mempersembahkan miliknya senjata ajaib Natal kembali. Shanhai tiba-tiba runtuh, mempengaruhi tubuh asli Yuan Shen, dan menghilang dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari 10 putaran, Ye Chen membunuh 3 orang suci besar berturut-turut, belum lagi orang yang terkunci Siu, bahkan Qiongqi pun terkejut. Mengorbankan formasi, larang dia. Orang bijak keempat, Qiongqi, cukup pintar untuk tidak melangkah maju ke Yingfeng dan memerintahkan formasi untuk memulai. Dia hanya perlu menyegel Ye Chen, dan sisanya akan mudah ditangani. Banyak formasi besar dihidupkan kembali, dan Raja Suci bertanggung jawab. Alam semesta dilarang, dan hukum disegel. Langit berbintang yang luas ini segera ditahan. Namun, cita-cita itu indah, tetapi kenyataannya sangat tidak masuk akal, meskipun formasi segel dilepaskan, itu seperti hiasan di depan Ye Chen. Kekuatan supernatural Taixu luar biasa, dan telah dikembangkan ke puncak oleh Ye Chen. Dia berspesialisasi dalam memblokir formasi, dan mengabaikan belenggu Qiongqi. Episode 1825 Temukan untuk Rajaku. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen mengguncang Sing Qiong dengan minuman, dan menggunakan tombak perang hitam pekat, menyerang dan membunuh sepanjang jalan. Jalan beraspal dengan darah. Dia seperti dewa perang yang tiada taraf, luar biasa di seluruh dunia, tak terkalahkan, dengan kekuatan hanya 1 orang, dia membunuh puluhan ribu orang miskin dan kalah, jatuh kepala demi kepala, pemandangannya mengejutkan.
Bunuh, bunuh dia menjadi segunung tulang. Di tungku tembaga, Kui Niu dan Li Changsheng meraung penuh semangat. Jika bukan karena kekurangan kekuatan, mereka pasti sudah keluar untuk melakukannya. Namun, pertempuran mereka kekuatan terbatas layak menderu di tungku untuk Ye Chen Chier. Bunuh, bunuh dia, darah akan mengalir seperti sungai. Ren Xiu, yang belum terbunuh, juga berteriak sekuat tenaga, dan darah yang tenang mendidih dalam sekejap, bersorak untuk para pahlawan umat manusia. Ye Chen juga tidak mengecewakan mereka, ketiga prajurit kuasi kaisar bersorak, kekuatan tempur mereka melawan langit, dan mereka bermandikan darah Qiongqi. Jika lawan tidak diizinkan berada di level kaisar, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, level Raja Suci dan level Santo Agung masih jauh dari cukup untuk dilihat. Sepotong langit berbintang ini tiba-tiba dibasuh dengan darah, bintang-bintang terang juga diwarnai merah, dan cahaya bulan yang terang juga merah. Aku benar-benar meremehkannya. Di kereta giok, Pangeran ke-9 Qiongqi tersenyum main-main. Selain tirani, mata ungunya lebih serakah. Dia menjadi semakin tertarik pada darah Ye Chen. Jika dia menelannya, itu pasti harta benda. Ada teknik rahasia yang menutupi sumbernya, dan bahkan aku tidak bisa melihatnya. Suara berkabut terdengar, dan di samping Pangeran ke-9 Qiongqi adalah seorang lelaki tua berjubah emas. Seorang kaisar semu sejati. Jika kita tidak bisa melihatnya, itu pasti garis keturunan di langit. Tawa menyeramkan bergema, dan pria tua berjubah perak lainnya terwujud. Auranya tidak lemah. Pria tua berjubah emas itu juga seorang kuasi kaisar. Beri aku pekerjaan. Pangeran ke-9 Qiongqi menguap, lalu menggeliat dengan nyaman, seolah tidak terjadi apa-apa, dan tidak pernah memperhatikan Ye Chen dari awal hingga akhir. Kamu bisa mengambilnya di ujung jarimu. Zundi emas dan perak tersenyum main-main, dan melangkah keluar dari kereta giok seperti berjalan-jalan di halaman. 7 tua, ada tingkat semi-kaisar, 2. Kui Niu di tungku tembaga buru-buru mengingatkan, takut Ye Chen akan dirugikan. Aku tahu itu sebelumnya, Ye Chen berkata dengan ringan, tiba-tiba mengayunkan tombaknya, dan meledakkan Santo Agung Qiongqi dengan roh jahat yang mengerikan, dia menginjak gunung mayat dan langsung pergi ke Kaisar Jinyin Liangzun. Terlalu berlebihan. Kaisar Zun berjubah emas mencibir, menjulurkan telapak tangannya, dan berubah menjadi tangan emas raksasa, menutupi langit berbintang dan membatasi ruang. Itu seberat gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, dan ingin untuk menekan Ye Chen dengan satu telapak tangan. Zundi menamparnya, dan langit dan bumi benar-benar hilang, ruang tiba-tiba runtuh, dan setelah satu tamparan, tidak ada lagi Ye Chen di langit berbintang itu. Di mata orang luar, pasti jubah emas Zundi dipukul terlalu keras, sehingga Ye Chen tidak tahan dan dimusnahkan dengan telapak tangan. Bajingan. Pangeran ke-9 Qiongqi memarahi dengan marah, tiba-tiba berdiri, sikapnya yang santai menjadi biadab, dan matanya memerah. Raja ini berkata, jika kamu ingin hidup, mengapa kamu makan? Sedikit berkerut, dan matanya yang tua menyempit sedikit. Kaisar Zun berjubah perak juga mengerutkan kening. Meskipun telapak tangan Kaisar Zun berjubah emas kuat, Ye Chen memiliki 3 tentara Zundi untuk melindungi tubuhnya, dan dia mampu membunuh tingkat Sein Agung berturut-turut. Bagaimana mungkin dia dibunuh oleh satu gerakan? Akhirnya, keduanya saling memandang, mengubah alam semesta menjadi debu. Atau mungkin Zundi, visinya tinggi, dan jelas bahwa Ye Chen tidak terbunuh, tetapi melarikan diri ke ruang debu, sebutir pasir debunya sangat kecil sehingga pasti akan hilang. Benar, mengubah alam semesta menjadi debu, Ye Chen sangat akurat, menciptakan ilusi terbunuh, dan bersembunyi di ruang debu. Mengubah alam semesta menjadi debu benar-benar misterius. Kui Niu menghela nafas, bahkan Kaisar Zun telah ditipu, seni peri ini tidak buruk. Ye Chen tetap diam, mengabaikan orang ini, dan mengorbankan 4 tetes darah dengan jentikan tangannya, menggantung di tengah udara, dan kemudian dengan cepat menyegel formula. Melihat ini, mata Kui Niu dan Li Changsheng tiba-tiba berbinar. Setelah mengikuti Ye Chen begitu lama, kenapa mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen? Mereka berdua masih mengenali teknik segel Kaisar Dao Tongming, ada begitu banyak orang kuat di dunia bawah, mereka harus melakukannya. Ditarik keluar untuk sementara waktu. Di dunia luar, karena hilangnya Ye Chen, Qiongqi berhenti berkelahi, memegang tombak di tangannya, dan berlari melintasi langit berbintang, mencari jejak Ye Chen. Benar-benar mengejutkan lelaki tua itu bahwa dia tahu bagaimana mengubah alam semesta menjadi debu. Kaisar Zun berjubah emas berkata dengan dingin, dan dia juga mencari Ye Chen, membuka mata langit setingkat kaisar, dan memindai setiap inci dari langit berbintang. Mengubah alam semesta menjadi debu adalah harta suci dari tubuh suci, jadi mungkinkah malam yang berdebu adalah tubuh suci? Kaisar Zun yang berjubah perak merenung,
dengan makna yang dalam di kata-katanya. Ada begitu banyak biksu di dunia manusia. Tidak sedikit orang yang menemukan cara lain untuk mewujudkan transformasi alam semesta menjadi debu, dan mereka tidak eksklusif untuk tubuh suci kuno. Jubah emas Zundi mendengus dingin, Ye Chen dimakamkan hanya 1 atau 2 tahun, dan tidak mungkin surga dan segudang alam tidak akan pernah muncul lagi. Tubuh suci kuno. Benar-benar menarik. Sudut Zundi yang berjubah perak mulutnya sedikit melengkung, dan dia mencibir, ketika kita menemukannya, kita harus mempelajarinya. Meskipun mengubah alam semesta menjadi debu itu misterius, ada batas waktunya. Ketika batas waktunya habis, dia akan muncul, dan hari ini dia tidak bisa melarikan diri. Cari raja ini, jika kamu ingin melihat orang mati, kamu ingin melihat mayat. Seperti anjing gila, Pangeran ke-9 Qiongqi meraung liar, matanya penuh keganasan, ganas dan haus darah, marah untuk membunuh. Apakah kamu mencariku? Kata-kata samar terdengar, sangat halus, ruang terdistorsi, dan Ye Chen berubah menjadi sosok. Tidak ada yang pernah membuat raja ini merasa begitu bersemangat. Pangeran ke-9 Qiongqi tersenyum, menunjukkan gigi putihnya, mata penuh keserakahan dan haus darah, dia sangat bersemangat hingga dia akan menjadi gila. Itu akan membuatmu bahagia. Ye Chen mengeluarkan pedang berdarah itu, dan roh jahat yang mengepul muncul kembali, berubah menjadi naga raksasa untuk membungkusnya. Manusia yang rendah hati, jangan menghukum mereka dulu. Itu adalah Kaisar Semu berjubah emas lagi, dengan kalimat yang agung dan dingin, seolah-olah para dewa telah mengucapkan kalimat, dia mengulurkan tangan besarnya untuk kedua kalinya, dan menutupi langit berbintang dengan telapak tangannya. Namun, sebelum telapak tangan jatuh, pedang peri tiba-tiba muncul, memotong Bima Sakti dan membelahnya. Kekuatan supernatural dipatahkan, dan jubah emas Zundi mengalami serangan balik, dengan dengusan teredam, dia mundur dari keterkejutannya, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Kaisar Zun. Kaisar Zun yang berjubah perak menyipitkan mata lamanya menjadi garis, menatap ke belakang Ye Chen, ada sosok tambahan dengan janggut besar, galak dan ganas, seperti dewa pintu. Orang itu, perhatikan lebih dekat, bukankah dia adalah Yan Luo Qingqin Guang nomor 1? Dia sedang minum teh dengan santai di dunia bawah, tapi saat dia mengambil cangkir tehnya, dia diseret oleh Ye Chen. Sebagai Kaisar Zun, aku tidak takut kehilangan muka dengan serangan diam-diam seperti itu. Kaisar Zun berjubah emas mendengus dingin, wajahnya sedingin es dan menakutkan. Di mana Ye Chen menemukan Kaisar Kuasi? Dilihat dari auranya, dia masih samar-samar membuatnya kewalahan. Wajah Raja Qin Guang geli, pertama-tama melirik Zundi berjubah emas, lalu ke Zundi berjubah perak, dan tidak bisa menahan cibiran. Jika dua Zundi mengepung seorang suci, jika tidak tahu malu, lelaki tua itu akankah kalian berdua dipisahkan oleh 100.000 mil? Mencari kematian. Kaisar Zun yang berjubah perak sangat marah, melangkah maju dengan satu langkah, membuat segel besar dengan tangannya, dan menginjak Raja Qin Guang, yang merupakan teknik pembunuhan. 2 lawan 1, aku akan membunuhmu. Kaisar Zun berjubah emas juga menyerang, telapak tangannya seperti pisau ajaib, menebas udara, mendominasi yang tak tertandingi. Raja Qin Guang mencibir, dia bahkan tidak melihatnya, atau lebih tepatnya, dia mengabaikannya, karena dia tidak perlu melakukan apapun, seseorang akan membuat mereka berdua bahagia, benar-benar seorang Kaisar Semu. Kami bukan tanpa. Benar saja, begitu Kaisar Yin Pao Zun tiba, dia melihat tamparan besar datang ke arahnya, dan dia menamparkan tangan prasasti itu dengan tamparan keras. Ini belum berakhir, di belakang tangan besar, ada cahaya jari dan cahaya pedang, cahaya jari hancur, menembus lubang berdarah di dadanya, cahaya pedang lebih ganas, menghancurkan dunia, hampir memotongnya hidup-hidup, darah Qiongqi memercik ke seluruh langit berbintang. Zundi berjubah emas tidak jauh lebih baik, dan Zundi berjubah perak diserang, dan dia juga sangat menderita, dia terbang lebih jauh dari Zundi berjubah perak, dan posturnya benar-benar mendominasi. Semuanya terjadi pada saat kilat, dan kedua Zundi Qiongqi diserang 3 kali berturut-turut. Sangat dekat dengan kematian. Melihat bahwa orang yang berpegangan tangan adalah Raja Chujiang, Kaisar Song dan Raja Taisan, kerjasama dari 3 Aula Yan Luo sangat sempurna, jika ini adalah Kaisar Semu biasa, dia akan pergi ke neraka oleh ibunya. Ini Kaisar Zun lagi. Wajah Kaisar Zun berjubah emas berubah. Bagaimana mungkin? Semu dewa berjubah perak akhirnya menghentikan sosoknya, dan ada sentuhan ketakutan dalam ekspresi ganasnya. Pertama, dia takut dengan barisan lawan. Dalam waktu singkat ini kurang dari 1/4 dari 1 jam, seorang bijak kecil memanggil 4 kuasi kaisar dari suatu tempat. Di mana kuasi kaisar kelas, atau 4? Wajah Qiongqi menjadi pucat, terlalu kaget, terlalu lengah.
Apa yang terjadi? Kesembilan pangeran yang malang di kereta giok tidak lagi tenang, mata ungu mereka merah darah, dan mereka menggertakkan gigi. Gunung mayat yang terbunuh pasti terkait dengan 4 kaisar semu ini. Ada 2 patung di keluargamu, dan 4 patung di keluargaku. Masih 2 lawan 1. Tidak ada yang salah dengan itu, kata Raja Qin Guang penuh arti sambil mengelus janggutnya. Siapa yang kamu tunggu? Zundi berjubah emas bergabung bersama, menatap Yama dari istana keempat, mata tuanya merah dan menakutkan. Biarkan aku memberitahumu ini. Jika kamu tidak kebetulan pergi ke neraka, aku akan menjagamu. Raja Qin Guang tersenyum dan memutar lehernya dengan keras, jadi, sebaiknya kamu berharap kamu mati, jangan pergi ke neraka, kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Itu tidak masuk akal. Kaisar Zun dari Jin Pao mendengus dingin seperti guntur, tampaknya para dewa benar-benar akan melawan Hong Huang lagi. Kamu, Hong Huang ras siapa yang pertama merobek perjanjian gencatan senjata? Ye Chen berteriak dengan dingin, kata-katanya nyaring, membantai para biksu surga. Dengan sembarangan, bukankah itu memaksaku untuk bertarung di surga? Luo dari aula keempat membunuhnya, menunjuk ke hidungnya dan mengutuk, kakak yang baik, pukul dia jika kamu mau, kamu banyak bicara omong kosong, aku tidak membahas membunuhmu. Cepat dan tinggalkan pangeran ke-9. Yin Pao. Zun Kaisar mendesis, wajah tuanya berubah pucat dan merah, Kaisar semu yang agung, belum pernah dihina seperti ini sebelumnya, dan Yama dari 4 istana membangkitkan amarahnya yang luar biasa. Kalau begitu ayo pergi berperang. Zundi berjubah emas meraung, dan dia bergandengan tangan dengan Zundi berjubah perak untuk menyerang dan membunuh bersama, mengulur waktu bagi 9 pangeran Kiongki untuk mundur, selama dia pergi, semuanya akan baik-baik saja. WWW. N.